Yes, pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamatnya bisa sore atau malam. Selamat hari Minggu juga kembali Nofri Simanjuntak hadir untuk berbagi mengenai analisa mingguan market dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari tanggal 25 sampai dengan 29 Juli 2022. Sebelumnya saya sudah menyampaikan analisa fundamental dan analisa fundamental itu tidak terpisahkan dari forecast mingguan yang saya sampaikan dalam kaitannya dengan analisa teknikal, sentimental, dan kita akan mulai dari pair pertama seperti biasa adalah Euro USD. Langsung saja kita mulai dari analisa sentimental dengan melihat data COT, Commitment of Trade, di mana kita bisa mengetahui kepemilikan institusi besar yang bisa menggerakkan market dalam hal sebuah mata uang, apakah dominan long itu arahnya buy atau dominan short itu arahnya sell. Kalau kita perhatikan dalam mata uang USD, itu terlihat bahwa kepemilikan institusi besar itu belum ada terjadi pembalikan tren, dalam arti masih dominan long, bahkan bertambah dari minggu sebelumnya, dari 80 menjadi 82%. Bahwa dolar ini masih berpotensi menguat, tetapi sama seperti dalam analisa teknikal, yang namanya tren naik itu bukan garis lurus, melainkan sebuah gelombang di mana terjadi koreksi-koreksi. Dan dalam analisa sentimental, bisa saja institusi besar menjual sebagian kepemilikannya untuk melakukan aksi profit taking sehingga harga menjadi turun, dan setelah dalam perhitungan tertentu dirasakan lebih murah lagi, institusi besar kembali melakukan aksi buy. Dan kalau kita bandingkan dengan euro sehingga membentuk pair euro USD, justru kepemilikan long institusi besar terhadap mata uang euro itu dominannya short, dan shortnya itu bertambah dari sebelumnya 53% menjadi 55%. Kepemilikan institusi besar itu masih dominan memegang USD sebesar 82% dibandingkan dengan euro yang hanya 45%. Dengan demikian tren sentimental euro USD itu adalah bullish atau uptrend atau rally. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal dengan memperhatikan dimulai dari dolar indeks dulu, dan kita mulai dari time frame yang lebih besar yang baru saja closing, yaitu weekly. Kalau monthly kita belum lihat dulu, dan jangan lupa bahwa minggu ini adalah minggu terakhir untuk bulan Juli, di mana untuk Senin mendatang kita sudah masuk 1 Agustus. Kalau kita perhatikan di weekly, closing candle dolar indeks itu merah, dan ini sebetulnya wajar saja dalam kerangka koreksi, mengingat 3 candle sebelumnya di weekly itu selalu hijau. Dan ini juga mungkin saja masih lanjut di minggu ini, sebelum jika misalkan data pengumuman suku bunga itu tidak sesuai dengan ekspektasi market, artinya di bawah harapan dari market yang ingin naik sekitar 0,75% alias 75 basis poin. Dan kalau kita perhatikan di daily-nya, diakhiri oleh doji sebetulnya, sehingga hari Senin ini merupakan sebuah penentuan. Biasanya setelah doji ini, closing Senin baru ketahuan dia arahnya akan lanjut naik atau melanjutkan koreksi turunnya terlebih dahulu.
Sekarang kita akan masuk ke pair Euro USD. Seperti biasa juga dimulai dari weekly, dan ini biasanya kebalikan ya, sama seperti mirror yang arahnya berlawanan. Ini kalau Anda perhatikan closingnya itu adalah hijau, sehingga ini bisa saja terjadi koreksi lanjutan di minggu ini. Tetapi jangan lupa bahwa saat ini dolar juga sedang bagus-bagusnya. Kenapa? Karena suku bunganya memang juga sudah tinggi sampai 1,75%. Kalau kita perhatikan di daily, tren Euro USD itu masih terpelihara bearish-nya, sehingga kalau misalkan terjadi kenaikan-kenaikan, Anda bisa memanfaatkannya untuk melakukan aksi sell di harga yang lebih tinggi, dan itu sesuai dengan prinsip dagang di sektor real, beli waktu harga rendah, jual waktu harga tinggi, sehingga kalau misalkan terjadi penurunan atau kenaikan, Anda tidak perlu panik. Dalam kaitannya dengan Euro USD, kenaikan tersebut sekali lagi dalam kerangka koreksi, dan itu merupakan sebuah peluang untuk kita menjalankan prinsip dari komunitas TTS, trading tenang senang, yaitu yang disebut dengan follow the trend by bidding. Lantas bagaimana untuk tajamnya di H4? Kita akan buat trading plan. Di minggu lalu ada beberapa say thank you yang disampaikan kepada saya karena bisa melakukan aksi sell di area-area yang sudah saya buat. Walaupun memang sell limit kita tidak kejemput karena hanya selisih sekitar 2-3 pip saja. Saya ingat sekali bahwa di minggu lalu kita membuat sell limit di 1.0279, dan di sini juga ada sell, di sini juga ada sell. Kalau kita bicara di sini sebetulnya tidak terkonfirmasi kita melakukan sell karena saya sudah bilang pada saat harga mendekati area-area sell atau buy yang sudah saya buat markingnya, itu tolong dipantau apakah di time frame H1 atau M30 ada pola-pola pembalikan tren. Misalkan pada saat trennya naik dan itu merupakan sebuah koreksi dari Euro USD turun, selanjutnya di M30 atau H1 terjadi pembalikan tren dari koreksi naik tersebut dengan ditandai keluarnya bearish engulfing atau bearish pin bar, maka kita melakukan aksi sell. Ini contohnya, misalkan di H4 saya sudah buat ini atau ini atau ini, di sini sell limit, di sini sell agresif, market execution. Kalau kita perhatikan di H1-nya, ini tidak terkonfirmasi untuk melakukan sell. Kenapa? Karena di sini tidak ada bearish engulfing, tidak ada bearish pin bar, tidak ada misalkan yang disebut dengan tree inside down. Dan kalau Anda perhatikan, ini justru di breakout ya. Kemudian dia ke sini ya, ke sini, ke area sini. Dan di sini terjadi yang disebut dengan tree inside down. Sebetulnya Anda bisa masuk sell di sini. Dan tentunya ini kan tadinya merupakan sebuah resisten di breakout menjadi support baru. Anda bisa melakukan aksi profit taking di sini. Dan selanjutnya dia akhirnya di breakout ke sini, Anda pantau di sini. Kemudian di sini terkonfirmasi tree inside down lagi sehingga Anda bisa melakukan aksi sell di sini. Demikian cara memaknai trading plan saya dalam kaitannya dengan yang disebut aggressive market execution. Sekarang untuk minggu ini, dengan catatan ini dilakukan sebelum pengumuman suku bunga Amerika di hari Kamis jam 1 dini hari mendatang, kita akan melakukan aksi sell limit. Jangan lupa, sekali lagi saya ulang, itu merupakan konservatif di 1.04500. Kenapa di sini? Karena saya menemukan ini merupakan sebuah area yang disebut dengan supply karena ada bearish engulfing di sini. Dan saya menemukan juga resisten-resisten yang lain, misalkan history high sebelumnya, kemudian di sini ada history low sebelumnya. Dan kalau kita perhatikan lebih detail lagi, saya melakukan entry di 1.0450,
kemudian SL-nya 100 pip berarti 1.0550, TP-nya 200 pip 1.0250. Kemudian saya juga membuat area untuk range Euro USD mingguan ini sekitar 232 pip, sehingga kalau misalkan hari Senin nanti open marketnya naik dan dia memenuhi range-nya sampai 232 pip, berarti ini di sekitar sini, sehingga dengan demikian jika memang kita mendapatkan sell di pucuk, profit 200 pip satu minggu ini bukan merupakan sebuah hal yang mustahil, karena range-nya Euro USD mingguannya memang 230 pip. Lantas kalau Anda ingin melakukan aksi sell yang lebih progresif atau yang lebih agresif, Anda bisa memantau dulu, jangan pending order, yaitu dengan market execution. Jika misalkan di sini market ternyata tidak berhasil membreakout history high ini, kemudian di H1 atau M30 terbentuk yang disebut bearish pin bar atau bearish engulfing atau 3 inside down, sekali lagi di M30 atau di H1, bahkan boleh juga di M15, M5 kalau Anda melakukan praktek-praktek scalping, Anda bisa melakukan sell on market. Kemudian juga kalau ternyata terjadi closing candle breakout di atas history ini, Anda bisa memantau area ini, karena area ini ada history low sebelumnya, dan kalau kita tarik mundur ke belakang lagi atau ke kiri, ini juga ada history low sehingga membentuk sebuah range, dan kalau kita tarik mundur lagi di sini juga ada history low. Sehingga saya menyimpulkan ini juga sebagai salah satu area resisten. Ingat, yang namanya support and resistance itu tidak hanya satu, karena yang namanya market bukan garis lurus, ada koreksi-koreksi, ada perhentian-perhentian. Kenapa? Karena terhambat yang disebut dengan support and resistance tadi. Sehingga kalau Anda perhatikan kan gerakannya turun, naik, di setiap penurunan kemudian naik dan akhirnya turun lagi, itu pasti ketemu resisten. Di setiap kenaikan kemudian turun dan akhirnya naik lagi, itu pasti ketemu support. Dan sekali lagi itu bukan cuma satu. Jadi dipantau di sini, dan ini juga ada EMA 200 yang juga berfungsi sebagai support and resistance. Baru di sini saya selalu memberikan 3 harga. Ingat, yang tertinggi itu adalah pending order limit, dan yang ke-1 dan yang kedua itu merupakan market execution yang perlu dipantau di closing candle di time frame yang lebih kecil dari H4, yaitu H1, M30, dan juga M15. Sekian, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Jangan lupa plan your trade and trade your plan. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.